Halo, selamat kembali ke pembacaan kita hari ini untuk hari yang ke-43. Okay? So, macam biasa sebelum kita mula pembacaan kita pada hari ini, let us pray together. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa dalam kerajaan syurga. Terima kasih kerana Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami kembali lagi untuk membacakan firman Engkau. Dan biarlah apa yang kami bacakan ini dapat menguatkan kami dan menjadi contoh ataupun teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, mari kita baca untuk hari yang ke-43 di dalam Desire of Ages nomor 116 hingga 121. Okay? Ucapan yang dari syurga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Masih saja berdengung di telinga setan. Akan tetapi ia sudah bertekad hendak membuat Kristus tidak percaya akan kesaksian ini. Firman Allah menjadi jaminan bagi Kristus, tetapi tugas ilahinya itu telah datang untuk hidup sebagai seorang manusia di antara manusia, dan firman itu yang menyatakan hubungannya dengan surga. Maksud setan ialah untuk membuat dia bimbang akan firman itu. Sekiranya keyakinan Kristus pada Allah dapat digoncangkan, tahulah setan bahwa kemenangan dalam seluruh peperangan itu akan jatuh ke tangannya. Ia dapat mengalahkan Yesus. Ia berharap supaya di bawah tekanan rasa putus asa dan lapar yang tidak terperikan, Kristus akan kehilangan percaya kepada Bapaknya, lalu mengadakan suatu mukjizat untuk kepentingannya sendiri. Sekiranya ia melakukan hal ini, maka rencana keselamatan pun sudah akan patah. Ketika setan dan anak Allah pertama kali bertemu dalam peperangan, Kristus menjadi panglima segenap bala tentera syurga, dan setan, pemimpin pemberontakan di syurga, diusir keluar. Kini keadaan mereka nampaknya terbalik, dan setan berusaha keras untuk menggunakan kelebihan itu dengan sebaik-baiknya. Salah seorang malaikat yang paling berkuasa di syurga katanya telah diusir dari syurga. Rupanya Yesus menunjukkan bahwa ialah malaikat yang telah jatuh itu dibuang oleh Allah dan ditinggalkan oleh manusia. Sebagai pribadi ilahi tentu dapat mempertahankan pengakuannya oleh mengadakan suatu mujizat. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tindakan kuasa menciptakan seperti itu, desak penggoda itu, akan merupakan bukti keilahian yang tidak tergugat lagi. Tindakan itu tentu akan mengakhiri pertentangan itu. Bukanlah tanpa pergumulan Yesus mendengar dengan tenang kepada penipu besar itu. Tetapi anak Allah itu tidak perlu membuktikan keilahiannya kepada setan atau menjelaskan mengapa ia merendahkan dirinya. Oleh memenuhi tuntutan pemberontak itu, tidak ada satupun kebaikan manusia atau kemuliaan Allah yang akan diperoleh. Sekiranya Kristus menurut anjuran musuh itu, setan tentu masih akan mengatakan, tunjukkanlah kepadaku sesuatu tanda supaya saya dapat percaya bahwa engkaulah anak Allah. Bukti sudah tentu tidak akan berguna untuk menghancurkan kuasa pemberontakan di dalam hatinya. Dan Kristus tidak perlu menggunakan kuasa ilahi untuk kepentingannya sendiri. Ia telah datang untuk menanggung ujian seperti yang harus kita tanggung, meninggalkan bagi kita suatu teladan iman dan penyerahan diri, baik di sini maupun pada waktu-waktu selanjutnya dalam hidupnya di dunia ini. Tidak pernah ia mengatakan sesuatu mujizat demi kepentingannya sendiri. Segala perbuatannya yang ajaib adalah untuk kebaikan orang lain. Walaupun Yesus mengenal setan sejak mulanya, ia tidak terhasut untuk memasuki suatu pertentangan dengan dia, kerana dikuatkan dengan ingatan akan syurga, yang dari syurga itu ia bersandar pada kasih Bapaknya. Ia tidak mau berperang mulut dengan pencobaan. Yesus menghadapi setan dengan ucapan kitab suci. Ada tertulis, katanya, dalam setiap pencobaan senjata perangnya ialah sabda Allah. Setan menuntut dari Kristus sesuatu mujizat sebagai tanda keilahiannya, akan tetapi yang lebih besar daripada semua mujizat yaitu persandaran yang kukuh. Pada demikianlah firman
Tuhan adalah satu tanda yang tidak dapat dibantah. Selama Kristus berpegang teguh kepada pendirian ini, penggoda itu tidak dapat menarik keuntungan. Pada saat kelemahan yang paling hebat itulah Kristus diserang oleh pencobaan yang paling dahsyat. Dengan demikianlah setan menyangka bahwa ia dapat menang. Dengan cara ini ia telah mendapat kemenangan atas manusia. Apabila tenaga sudah habis dan kuasa kemauan sudah lemah dan iman tidak lagi bersandar kepada Allah, maka orang-orang yang telah lama berdiri dengan gagah berani untuk kebenaran dikalahkan. Musa sudah benar dengan pengembaraan Bani Israel 40 tahun lamanya. Apabila sesaat lamanya imannya melepaskan pegangannya dari kuasa yang kekal, ia gagal justru di perbatasan tanah perjanjian. Demikian juga halnya Elia yang telah berdiri dengan tidak gentar di hadapan Raja Ahab yang telah menghadapi seluruh bangsa Israel yang dikepalai oleh 450 orang Nabi Baal. Sesudah hari yang mengerikan di atas Bukit Karmel itu, sesudah nabi-nabi palsu dibunuh habis dan seluruh rakyat telah berjanji dan akan menurut Allah, Elia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya kerana ancaman Isabel penyembah berhala itu. Demikianlah setan tidak menarik keuntungan dari kelemahan manusia, maka ia akan terus bekerja dengan cara yang sama. Apabila seseorang dikelilingi dengan segala macam kesusahan, dibingungkan oleh suasana atau ditindih oleh kemiskinan atau duka cita, setan selalu ada dekat untuk menggoda dan menyusahkan. Ia menyerang segi-segi tabiat kita yang lemah. Ia berusaha hendak menggoncangkan keyakinan kita pada Allah. Yang membiarkan keadaan semacam itu terjadi, kita tergoda untuk tidak percaya pada Allah dan meragukan kasih-Nya. Sering penggoda itu datang kepada kita sebagaimana ia datang dahulu kepada Kristus, menunjukkan di hadapan kita segala kelemahan dan cacat kita. Ia mengharap hendak menawarkan hati kita serta menghancurkan pegangan kita kepada Allah, lalu merasa pastilah ia akan mangsanya jika kita mahu menghadapi dia sebagaimana Yesus menghadapi dia dahulu. Kita akan luput dari banyak kekalahan oleh bersoal jawab dengan musuh itu. Kita memberikan kepadanya keuntungan. Ketika Kristus berkata kepada penggoda itu, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ia mengucapkan kembali ucapan yang lebih 14 abad sebelumnya telah diucapkannya kepada Israel. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk berbuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 2 hingga 3 mengatakan seperti itu. Di padang belantara, ketika segenap bahan makanan sudah habis, Allah memberikan mana dari surga kepada umatnya dan persediaan yang cukup dan terus menerus diberikan. Penyediaan ini harus mengajar mereka bahwa sementara mereka percaya kepada Allah serta berjalan pada segala jalannya, ia tidak akan meninggalkan mereka. Juru selamat kini mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkannya kepada Bani Israel dahulu. Oleh firman Allah, pertolongan telah diberikan kepada segenap tentara Ibrani, dan oleh firman itu juga pertolongan akan diberikan kepada Yesus. Dinantikannya saat Allah untuk membawa pertolongan. Ia berada di padang belantara kerana menurut Allah, dan ia tidak mahu memperoleh makanan menurut anjuran setan. Di hadapan semesta alam yang menyaksikan, ia membuktikan bahwa lebih kecil malapetaka untuk penderitaan apapun yang terjadi daripada untuk menyimpang dengan cara apapun dari kehendak Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kerap kali pengikut Kristus dibawa ke tempat di mana ia tidak dapat berbakti kepada Allah sambil menjalankan tugas perusahaan duniawinya. Mungkin nampak
bahwa penurutan kepada sesuatu tuntutan Allah yang tegas akan meniadakan sumber keperluan hidupnya. Setan akan membuat dia percaya bahwa ia mesti mengorbankan keperluan hidupnya, mengorbankan keyakinan batinnya itu. Akan tetapi satu-satunya hal di dunia kita ini tempat kita dapat bersandar ialah sabda Allah. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Bahkan dalam hidup ini pun tidaklah baik bagi kita untuk menyimpang dari kehendak Bapa kita yang di surga. Baik kita memahami kuasa firman-Nya, kita tidak akan mengikut anjuran setan untuk mendapat makanan atau untuk memelihara hidup kita. Pertanyaan kita satu-satunya ialah, apakah perintah Allah dan apakah janjinya? Bila kita mengetahui ini, kita akan menurut yang satu dan mempercayai yang lain. Dalam peperangan besar yang berakhir dengan setan kelak, orang-orang yang setia kepada Allah akan melihat segenap andalan duniawi hilang lenyap, sebab mereka itu tidak mau melanggar Tauratnya untuk menurut kuasa duniawi. Mereka itu akan dilarang untuk berjual beli, akan diperintahkan nanti bahwa mereka itu akan dibunuh. Dalam Wahyu 13 ayat 11 hingga 17 Anda boleh melihat di situ. Akan tetapi kepada orang-orang yang menurut telah diberikan janji. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yesaya 33 ayat 16. Oleh janji ini anak-anak Allah akan hidup. Apabila bumi ini dibinasakan oleh bala kelaparan, maka akan diberikan makan. Maka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Mazmur 37 ayat 19. Kepada masa sukar itu, Nabi Habakuk memandang dan perkataannya mengungkapkan iman jemaat. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17 hingga 18. So, sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini. Dan daripada cerita ini kita boleh menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita, di mana dia tetap setia dengan Yesus, dia tetap setia dengan Allah Bapa walaupun bagaimana dahsyatnya pencobaan yang dia hadapi sebagai manusia biasa pada ketika itu. So, mari kita terus setia, terus tetap dikuatkan dalam iman kita. So, mari kita tutup kita punya pembacaan pada hari ini dengan doa. So, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami di sepanjang pembacaan kami pada hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami sekali lagi telah mempelajari sesuatu daripada pelajaran ini. Biarlah kami terus dikuatkan Tuhan, agar kami tidak jatuh di rampun cobaan setan Tuhan. Pada saat ini kami sekali lagi ingin memohon keampunan dosa daripada Bapa, agar kami sentiasa layak di hadapan-Mu dan layak disebut anak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Saat ini saya berdoa dengan hati yang rendah, iman yang percaya dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, terima kasih karena bersama dengan saya untuk hari yang ke-43. Sejumpa lagi esok untuk hari yang ke-44. So, bye. God bless.